Saya karena sudah ditagih banyak orang, saya akan menjelaskan tentang fadilah khawqalah, keutamaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyak ya, banyak, ada 17. Tapi baiklah, saya tentu tidak bisa menjelaskan semuanya. Yang hanya bersumber dari hadis atau cerita yang bisa dipercaya yang saya sampaikan. Yang lain-lain itu bisa dibaca sendiri. Pertama begini, ada hadis sahih riwayat At-Tabrani dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah, maka dia sama dengan menyimpan 99 penawar penyakit. Dia sudah andil penawar penyakit 99 macam. Panjenengan supaya umat Muhammad harus percaya. Kalau pengen bisa percaya pada dokter itu benar, maka harus percaya pada Nabi SAW yang lebih benar. Jadi la haula wala quwata illa billah itu bisa menjadi aset untuk penangkal 99 macam penyakit. Yang terendah penyakit waham, penyakit ragu, penyakit bimbang, itu yang terendah. Dari 99 itu yang terendah. Pada penyakit ragu itu juga berat loh, kok kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, nah gitu kan. Hadisnya memang la haula wala quwata illa billah, tapi di hadis lain, hadisnya sahih juga, Nabi SAW bersabda bahwa kalau kalian berdoa sertai, iringi dengan asmaul husna. Al-Ali al-azim itu asmaul husna. Di samping ada hadis lain juga la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi walaupun hadis terkait ini memang hanya illa billah, tapi boleh ditambahi dengan al-aliyil azim sebagai wujud kepatuhan kita pada anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jika kita berdoa sebaiknya senantiasa diiringi, disertai dengan asmaul husna. Jadi yang baca la haula wala quwata illa billah benar, yang baca la haula wala quwata illa billahil azim benar. Sing gak bener, sing gak maca tur tukaran perkara ini gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis sahih juga, bahkan riwayat Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Rasulullah SAW menyatakan bahwa siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah, maka dia punya simpanan kekayaan di bawah arasy di surga. Jadi penyanyi baca la haula wala quwata illa billah itu padha karo nyelengi, nyimpen kekayaan di surga. Hadisnya sangat sahih, Bukhari, Muslim dan lain-lain. Luar biasa. Dari segi keutamaan ini cukuplah kita menyemangati diri untuk banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Ada yang lain, hadis-hadis yang lain saya wujudkan cerita. Satu, ada begini, hadisnya begini, bahwa orang yang membaca, yang rajin membaca la haula wala quwata illa billah, maka tidak akan tertimpa kemiskinan. Itu hadisnya. Nek miskin berarti kurang la haula wala quwata illa billah, atau nek sregep maca la haula wala quwata illa billah tidak miskin. Kata miskin tentu bukan hanya harta tapi hati juga kan. Ada cerita nyata, kisah nyata di negeri ini, di Indonesia ini. Singkatnya begini, ada seseorang perempuan, pemudi yang bekerja di suatu, katakanlah apotik, di suatu toko obat. Sudah kerja jujur, berusaha baik, tapi tidak dipercaya oleh pemilik apotik, sehingga ada saja salahnya.
bahkan kemudian disumpah untuk kejujurannya, pasti menyakitkan itu. Kemudian pemudi ini mengadu ibunya, lalu ibunya pesan, wis moco la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu pesan ibunya, dipraktekkan, terus dibaca. Ya mau gimana, dia butuh kerja di satu sisi, di sisi lain ada penderitaan batin yang berat untuk ditanggung karena berkait dengan kepercayaan bosnya. Singkat cerita, pemudi ini dipecat dari penjaga apotek ini. Ya tentu dipecat, tentu tidak enak ya, entahlah alasan apa, yang jelas saya lebih percaya pada pemudi ini. Kemudian ternyata pulang dari pemecatan itu, besoknya dapat panggilan kerja yang sudah beberapa waktu lalu dilamar, dan itu kerja idealnya, kerja idam-idamannya. Ingin kerja di situ tapi tidak dipanggil-panggil. Kemudian setelah dipecat ini tadi dipanggil oleh ya tempat kerja yang diidolakan itu, dan dia yakin bahwa ini adalah berkat la haula wala quwata illa billahil azim, karena memang ada hadis yang siap menyatakan bahwa siapa yang membaca kalimat ini tidak akan ditimpa kemiskinan. Itu satu, ini cerita singkat, kisah nyata. Yang satu lagi zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nyata juga tapi lebih dahsyat lagi, tapi juga saya singkat ya, nanti penyiar bisa melacak ke referensinya. Ada seorang sahabat namanya Auf bin Malik, dalam riwayat lain disebut namanya Malik bin Auf bin Malik. Memang orang Arab biasa menamakan anaknya dengan ayahnya, jadi mbah itu podo jenenge karo putune itu biasa di Arab. Jadi ini namanya Malik bin Auf bin Malik. Malik bin Auf ini belum datang, carry. Maka orang tuanya, Aufnya, dalam riwayat lain Maliknya. Jadi soal nama ini memang masih diperselisihkan, tapi baiklah, kisah ini yang penting intinya bahwa ayahnya sowan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, anak saya kan ikut berperang bersama panjenengan. Semua sahabat sudah pulang, kok anak saya belum pulang, kemana? Padahal saya tidak mendengar bahwa anak saya syahid, artinya wafat di peperangan. Lalu Rasulullah SAW bersabda begini, ya sudahlah, sabar dan bacalah la haula wala quwata illa billah bersama istrimu. Ajak istrimu untuk membaca la haula wala quwata illa billah. Dituruti ya, karena yang memerintahkan, yang menasihati Nabi, pulang bersama istrinya membaca la haula wala quwata illa billah. Terus yang namanya anak satu-satunya ya, orang gak mulai-mulai kan jauh gelisah. Sampai malam, tengah malam, baru ada orang ketuk pintu. Ketuk pintu ternyata Malik bin Auf, anaknya. Loh, kamu Le, kira-kira gitu, dengan membawa harta rampasan banyak, kambing, berupa kambing banyak. Loh, ini apa ini? Ini harta rampasan perang. Gimana sih ceritanya kok kamu telat? Begini Pak atau Bah, kira-kira gitu ya. Saya ditangkap oleh musuh. Ketika saya pulang bersama-sama sahabat, saya ditangkap oleh musuh, ditawan, dan saya diikat. Menurut riwayat diikat dengan besi, menurut riwayat dengan kulit. Saya lebih percaya dengan kulit karena zaman itu mungkin tidak begitu banyak besi. Diikat kaki saya, tangan saya diikat. Saya tidak bisa berkutik apa-apa, tidak bisa minta tolong siapapun. Tapi yang aneh, ketika
malam tiba, ikatan itu mulai longgar dikit-dikit, longgar sedikit demi sedikit. Saya tidak tahu, padahal waktu siang saya sudah berusaha melepas dari ikatan itu, tidak bisa. Tapi kok tiba-tiba ada proses yang menyenangkan, akhirnya saya bisa lepas. Begitu lepas, saya merasa ada yang menjemput saya. Saya yakin itu malaikat untuk dibawa, diantar pulang. Jadi saya yakin itu karena pertolongan Allah SWT, bisa lepas dari ikatan itu. Juga ada yang menolong itu, karena memang jaraknya jauh antara tempat itu dengan Madinah, jauh. Nah makanya ayahnya juga tanya, kok iso mulih cepet men? Itu kan, lalu dia mengatakan bahwa saya ada yang ngejemput. Saya yakin itu malaikat. Wallahu alam, ini memang kisah yang spiritual atau kisah supranatural. Baik, kemudian si Auf ini menyatakan, ya leh, memang saya dan ibumu mendapat perintah dari Nabi SAW untuk membaca la haula wala quwata illa billah sampai kamu datang, dan akhirnya kamu benar-benar bisa datang. Singkat cerita lagi, tidak ada kesempatan bertanya ternyata. Lalu si Auf ini lapor kepada Nabi besoknya, ya Rasulullah, belum ngomong apa-apa, Nabi langsung bersabda, bergembiralah Auf, turun kepada saya firman Allah SWT, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Surah At-Tolak ayat 2 dan 3 itu, bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah SWT akan diberi jalan keluar dan diberi rezeki secara tak terduga. Itulah berkat bacaan hauqalah la haula wala quwata illa billah. Sayang saya tidak bisa bercerita lebih panjang lagi karena waktunya sudah habis. Oleh karena itu saya akan sering mengajak panjenengan untuk mengamalkan apa yang kita amalkan tadi, supaya kalaupun panjenengan sendirian silahkanlah diamalkan sendiri, praktekkan sendiri. Semua yang kita baca tadi adalah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yakin bahwa Allah SWT akan lebih berkenan kalau kita manut, ikut, taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali tidak bisa memberi kesempatan bertanya kepada panjenengan. Moga-moga kesempatan lain bisa ada kesempatan bertanya. Kali ini nanti kita langsung sholat isya, kemudian sholat sunat ba'diyah. Setelah sholat ba'diyah kita ruqyah masal lagi, sholat hajat dan seterusnya untuk kita dan untuk keluarga kita. Demikian, mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Semoga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.